alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di sini ada 4 bagian. Ada yang al-Qudus 'alal hudus, al-Hudus 'alal Qudus, yang kedua. Yang ketiga al-Qudus 'alal Qudus, yang keempat al-Hudus 'alal Hudus. Jadi di sini Allah itu memuji dirinya dulu. Itu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu yang pertama, al-Qudus 'alal Qudus. Itu. Yang pertama adalah Allah itu memuji bukan yang lain untuk yang lain, tapi yang pertama memuji untuk dirinya dewek. Itu. Karena memang seluruh apa yang kita punya ini punya Allah kan. Itu. Maka Allah itu memuji dirinya sendiri. Itu. Untuk memberikan pelajaran kepada manusia bahwa yang layak untuk dipuji, untuk disembah itu Allah. Itu yang pertama, al-Qudus 'alal Qudus. Yang kedua, ada juga manakala Allah itu bisa memuji hambanya, al-Qudus 'alal Hudus. Itu. Contohnya apa? Banyak di dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun. Itu sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kita dipanggil sama Allah dengan kata-kata wong yang beriman. Tidak secara individual Allah panggil, oi Pak Haji, oi Bu Haji, tidak. Gitu. Bukan secara individual. Nah, itu salah satu bentuknya al-Qudus 'alal Hudus. Allah itu manakala juga memuji hambanya. Gitu. Tapi ada juga koma di sini. Kenapa Allah memuji hambanya? Karena hambanya itu beriman. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-Hudus 'alal Qudus. Itu. Hambanya itu sebaliknya tadi. Allah memuji hambanya, hambanya memuji Allah. Itu. Contohnya di dalam shalawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu. Manakala Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, maka hambanya pun juga memuji Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Itu. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berzikir, zikran katsira, untuk selalu memperbanyak zikir sebanyak-banyaknya. Itu. Yang ketiga adalah hamba makhluk menyembah Allah. Yang terakhir, ini tadi yang keempat, Hudus 'alal Hudus. Itu. Sesama manusia muji manusia. Itu. Maka sudah halayak ini, sudah lumrah di daerah kita, di kehidupan kita, manusia muji manusia karena kelebihan ataupun karena nikmat yang telah Allah kasih, yang telah Allah beri lebih dari dia. Itu adalah ada 4. Gitu. Jadi di sini alhamdulillahirabbil alamin, maka di sini ditambah dengan huruf alif lam. Jadi ketika kita lihat di ayat tersebut, ketika di situ terdapat alif lam, maka kata-kata tersebut menjadi bertambah. Itu yang tadinya cuma hamdu adalah pujian, maka ketika ditambah al, maka berubah menjadi segala pujian. Itu seluruh pujian. Itu entah bentuk zikir, entah bentuk ibadah, entah dalam bentuk salat, entah dalam bentuk perbuatan yang soleh atau yang baik. Itu maka kembali dasarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sebenarnya panjang ini, kita singkatkan baik. Ar-Rahman, yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita singkat sampai Ar-Rahmanir Rahim. Beda dengan Ar-Rahman dan juga beda dengan Ar-Rahim. Tidak sama. Di sini mungkin kita sudah tahu Ar-Rahman itu adalah artinya Maha Pengasih, Ar-Rahim itu adalah Maha Penyayang. Beda. Ini dua ini memang hampir mirip artinya. Intinya saling mengasihi, benar. Tapi dua ini beda. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Apa contohnya? Allah itu memberikan kepada hambanya Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman. Contohnya kita diberikan hidup. Nah, itu Ar-Rahman. Itu.
terus kita dikasih sama Allah iman, itu Ar-Rahman. Kita dikasih nikmat hidup, kesehatan, itu Ar-Rahman. Mana Ar-Rahim? Ar-Rahim itu adalah nikmat sedetail-detailnya nikmat. Contoh, kita dikasih hidup, itu sudah Ar-Rahman. Mana Ar-Rahimnya? Ar-Rahimnya dikasihlah Allah tadi, kita tadi belaga, itu. Kita tadi punya tampan yang bagus, itu. Punya apa lagi? Pokoknya di dalam tubuh kita ini tidak kata yang cacat, itu. Maka di situ adalah Ar-Rahim. Diberikan nikmat sedalam-dalam perincian di nikmat, itu. Sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, itu. Yang tadinya ada yang dia tadi punya apa nih? Punya badan tapi tidak katik rambut. Kita tadi punya rambut. Nah, itu maka di situ terdapat Rahim Ar-Rahimnya Allah. Maka di sini Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga jelas beda. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, baik itu seluruh apa yang sudah diciptakan oleh Allah, entah itu dia tadi beriman, tidak beriman, entah dia tadi kafir ataupun tidak kafir, entah dia tadi salat ataupun tidak salat, seluruhnya dapat. Karena di situ terdapat Maha Pengasih. Tapi kalau Ar-Rahim ini harus diseleksi dulu. Itu. Tidak seluruh orang yang disayangi oleh Allah. Iya. Karena Ar-Rahim itu Maha Penyayang. Itu. Tidak mungkin Allah nyiptakan suatu makhluk tapi Allah biarkan makhluk tersebut. Tidak mungkin, mustahil. Maka di sini seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah seluruhnya dapat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman. Tapi tidak dengan sifat Ar-Rahim. Itu. Karena Ar-Rahim ini adalah Allah yang memilih siapa yang Allah kasih, siapa yang Allah sayangi. Itu. Entah yang berimankah, itu. Entah yang tidak berimankah, wallahu alam. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi kita di sini paling tidak belajar. Itu. Jadi beda pembahasannya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Karena Ar-Rahim itu tidak mencakup seluruhnya. Itu, tapi cuman yang dipilih sama Allah. Itu. Maka di sini kita sampai ayat ketiga dulu. Bismillahirrahmanirrahim selesai. Alhamdulillahirabbil alamin sampai Ar-Rahmanir Rahim. Itu kita singkat dan pembahasan kita cukup sampai sini. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya bakal nyusul lagi. Dan kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minkum dan wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.